Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MRKR Podcast kali ini kedatangan seorang tamu. Beliau adalah salah satu warga Kebayoran View, Kebayoran Residence Bintaro Jaya. Marilah kita sapa beliau. Beliau adalah Bapak Rusdi Dahardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi, apa kabar? Sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto. Alhamdulillah saya sehat. Insya Allah kita semua ada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih ya Pak ya sudah hadir di podcast kita kali ini Pak. Sama-sama Pak, dan terima kasih juga saya telah diundang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin. Baik Pak, sebelum kita mulai saya ingin perkenalan dari Bapak gitu ya. Jadi hobinya Bapak apa gitu, kesehariannya Bapak apa, dan profesi apa nih Pak? Coba Bapak ceritakan sedikit nih Pak. Oke. Saya mulai latar belakang saya Pak ya. Oke Pak, silakan Pak. Saya ini berasal dari Medan Pak. Oh, anak Medan ya Pak ya? Anak Medan saya. Masya Allah, anak Medan. Dan kadorullahnya saya baru masuk ke Bintaro ini di tahun 2013. Oh, 2013. Tapi tahun 2020 saya pernah sekali setahun di Jakarta. Waktu itu saya tinggalnya di daerah Pejaten. Oh, oke, Pejaten. Jadi waktu itu saya kerja di Bank Niaga. Iya. Di Bank Niaga dipindahin ke Jakarta. Iya. Tahun 2001 saya pindah lagi ke Batam. Oh, ke Batam. Iya. Tahun 2004 saya pindah ke Mauritius, Pak. Oh, Mauritius. Mauritius itu Afrika. Mauritius Afrika. 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 Jadi saya pindah ke sana sampai dengan tahun 2008. 2008 ya. Dan saya berumah tangga tahun 2005. 2005. Nah, memang nikahnya agak terlambat. Agak telat Pak ya. Dan kadarullahnya dapat anak juga terlambat. Terlambat. Nah, jadi saya dapat anak itu di tahun 2009. 2009. Jadi tahun 2004 sampai 2008 saya di Mauritius. Iya. 2008 sampai 2013 saya di Kuala Lumpur. Oh. Nah, jadi alhamdulillah anak saya yang pertama, kedua, ketiga tuh tiga-tiganya lahir di Kuala Lumpur. Oh. Jadi Ryan, Farabi, Malika lahirnya di Kuala Lumpur. Semua. 2013 saya balik ke Indonesia. 2008 saya itu bertugas di CMB Islamic. Oke. CMB Islamic. Sampai dengan 2013. Iya. 2013 sampai dengan 2020. Iya. Saya kembali ke CMB Niaga Syariah. Oh, iya. Saya disitulah mengabdikan ilmu yang saya dapat di CMB Islamic. Oke. 2020 saya selesai di CMB Niaga. Sampai 2024 kemarin, bulan Juni, saya bertugas di unit usaha syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Oh. LPI. LPI itu adalah SMV daripada Kementerian Keuangan. Sekarang saya ini aktif sebagai financial consultant. Oke. Alhamdulillah sejak 10 tahun yang lalu, saya telah dengan teman-teman memulai kegiatan, boleh dikatakan kalau kita sekarang itu filantropi lah. Filantropi ya. Filantropi, kita mendirikan sekolah Islam namanya Kutab Al-Fatih. Dengan bimbingan dari Kutab Al-Fatih Pusat. Terletak di Jalan Sukadamai di sekitar Eyang Agung, Pak. Alhamdulillah kita sudah ada tanah. Tanah wakaf, Pak. Tanah wakaf ya. Tanah wakaf, bangunan juga bangunan wakaf. Luas berapa itu, Pak? 2.150 meter bujur sangkar. 2000-an ya. 2000-an. Oke, memang belum ideal, tapi alhamdulillah kita udah punya deh gitu dulu. Oke. Sekarang ada 370 santri. Dan sudah ada juga kurang lebih hampir 80 asatizahnya sama pelayan ilmunya. Kutab Al-Fatih ini foundernya adalah Ustadz Budi Asari, Pak. Jadi kita cuma memanage saja. Semua kurikulum kita ambil dari dia. Dari dia semua ya. Jadi Bapak memanage segala macam. Iya.
Oke Pak, sih menarik sekali waktu Bapak di Afrika itu memang masih ditugaskan oleh SIM Niaga Mas? Iya. Oh jadi manajemen niaga ya Bang Niaga? Benar. Ya? Jadi tahun 2004 nggak salah saya, 2003 Bank Niaga dibeli sama Commerzbank Malaysia. Malaysia ya. Ketika diambil sama Malaysia, akan ada exchange culture antara Indonesia sama Malaysia. Staff. Jadi saya adalah yang pertama nih dikirim ke Afrika. Kenapa? Karena Bayra de facto-nya si Malaysia ini punya 40% saham pada suatu bank kecil di sana. Bank itu boleh dikatakan setengah sakit lah, ya kan? Jadi ya bosnya saya, CEO-nya dari Malaysia, saya orang keduanya. Jadi kita temanan lah di sana, gitu. Bank itu Pak, saya bersyukur sama Allah, alhamdulillah ya, masya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim, dikasih kesempatan sama Allah di sana, gitu. Kenapa? Bank itu mau ditutup dan ketika Bank of Mauritius, Central Bank Mauritius nanya sama si CIMB Group, ini bank mau diapain? Mau ditutup atau mau ditambah kapital? Kalau misalnya dihitung-hitung sama mereka lebih bagus tambah kapital. Karena nggak perlu dana yang lebih banyak gitu. Tambah kapital, habis itu dilepas, dijual. Jadi tugasnya saya memperbaiki bank itu. Udah itu mencari investor. Udah itu menjual. Alhamdulillah dalam 4 tahun selesai semua tugasnya. Masya Allah. Jadi ini ngurusin bank yang nggak sehat, setelah sehat kemudian dijual ya Pak. Gitu. Tapi ada yang saya suka di Mauritius Pak, ya kan? Mauritius small island, hanya 6 jam dari Kuala Lumpur kalau by flight, Kalau pulau terdekat yang paling besar adalah Madagaskar. Madagaskar, yang cukup terkenal ya Pak. Cukup terkenal, kan banyak. Ada hubungannya dengan Indonesia juga Madagaskar kan. 2 jam by flight. Kalau dari Mauritius ke Madagaskar. Kalau mainlandnya di mana di Afrika itu, yang paling dekat tuh kita adalah di Durban. Durban itu kurang lebih 4 jam lagi tuh dari kita gitu. Di sana di Mauritius tuh, alhamdulillahnya saya bersyukur lagi sama Allah. Saya menyewa rumah yang ownernya, landlordnya, ketua DKM masjid di sana. Jadi Bapak seolah sudah terjaga di sana ya. Jadi kebetulan sana ketua DKM masjid, jadi Bapak bisa ini ya. Tapi ngomong-ngomong Bapak waktu di sana apa sudah berkeluarga atau belum Pak? Belum Pak. Belum Pak ya? Belum, jadi setahun saya di sana belum. Jadi masih single gitu, single ya? Belum. Tapi sudah terjaga ya sejak dulu ya. Tahun kedua baru saya berumah tangga. Dan Bapak tahu nggak ya? Landlordnya saya itu ketua DKM masjid. Waktu saya nikah, ada acara nikah di Jakarta, dia datang loh. Karena memang dekat sekali ya Pak. Masya Allah itu dekat. Udah dekat ya. Mereka ancestornya tuh dari India. Dari India. Dari India. Jadi tahun kemarin, kadulullah lagi. Jadi saya sampai saat ini kami masih punya hubungan yang sangat baik, masih kontak, masih apa gitu ya. Tahun kemarin anaknya dapat jodoh dari Pakistan. Pakistan. Pakistan muslimnya cukup bagus ya Pak. Bagus. Iya. Di Karachi. Iya. Saya diundang juga. Jadi saya bilang sama istri saya, Tia, kita nih nggak enak nih. Pak Nizar datang loh nikahnya kita. Masa kita nggak datang? Akhirnya Bapak datang ke sana. Datang lah. Tadi saya berangkat hari Sabtu, hari Senin malam saya sudah sampai lagi sini. Sampai sini lagi ya. Cuma 72 jam aja. Oke. Jadi gitu ya Pak. Nah kalau di Malaysia sendiri waktu sudah berkeluarga di Malaysia atau gimana? Atau di Kuala Lumpur, Pak. Di Kuala Lumpur ya? Di Kuala Lumpur. Berapa lama tuh Pak di sana kira-kira? 5 tahun. 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun kurang 1 bulan. Jadi tiga-tiganya lahir di sana semua ya? Tiga-tiga lahir di sana. Masya Allah. Di sana. Jadi waktu saya di Mauritius, setiap tahun saya pulang ke Jakarta. Bosnya saya, direkturnya saya, CIMB Niaga pada saat itu, yang orang Malaysia, dia nanya, Rusdi, setelah kamu di sini kamu mau kemana? Katanya. Saya bilang saya mau ke CIMB Niaga Syariah. Syariah betul. Tiap tahun gitu. Ditanya. Terus dia bilang pada tahun keempatnya saya dibilang gitu, Rusdi, I will pack you in Kuala Lumpur. Saya akan tempatkan kamu di Kuala Lumpur dulu, belajar Islamic Finance di sana. Karena mau nggak mau kita harus mengakuin Malaysia itu
in terms of volume, dia jauh-jauh lebih besar daripada Indonesia. Oh, iya, iya. Meskipun penduduknya lebih kecil. Lebih kecil, betul-betul. Meskipun skala of economic-nya Malaysia jauh lebih kecil daripada Indonesia. Iya, gitu. iya, betul. Tapi in terms of volume, nilai rupiahnya, nilai dolarnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar, ya. Gitu. Dulu Malaysia belajar dari kita ya dulu. Zamannya era Presiden Soeharto zaman dulu. Sekarang orang-orang kita belajar di Malaysia. Benar. Bapak bayangin aja Pak ya. Iya. Saya teringat yang Bapak bilang tadi. Dulu orang Malaysia belajar ke kita. Iya, Pak ya. Iya. Kakak saya, nomor 1, jadi dokter gigi di sana. Oh, iya. Berarti kan kita ekspor yang namanya tenaga ahli ke sana kan. Betul. Sekarang kita mendatangkan dokter dari luar gitu. Dokter dari luar. Saya jadi bingung gitu. Tapi itulah ceritanya. Tapi yang jelas kakak saya itu sekarang udah berapa tahun ya? Iya. Hampir 20 tahun dia di sana. 20 tahun di sana. Dokter gigi di sana. Gitu. Jadi udah tinggal di sana ya? Udah jadi warga negara sana lagi? Belum. Paspor masih hijau. Sekarang jadi paspor merah. Saya jadi merah Pak. Baru kemarin ya. 79 tahun Indonesia mereka paspor jadi merah. Jadi merah Pak. Iya. Oh gitu. Jadi cukup menarik sekali. Jadi memang dari awal Bapak masuk ke SIM niaga konvensional ya saya bilang. Bapak sudah bercita-cita pengen masuk ke syariah gitu. Jadi tapi sebelum masuk disuruh belajar dulu ya Pak. Di Malaysia. Belajar Malaysia. Berapa lama tuh belajar ya Pak? 5 tahun Pak. Oh iya sampai 5 tahun. 5 tahun saya belajar di sana. Ya. Jadi bukan waktu yang sebentar ya Pak ya ternyata. Benar kok udah PhD Pak ya, udah doktor. Udah doktor. Udah PhD. Betul. Tapi Masya Allah saya bersyukur juga Pak ya. Kenapa? Saya di sana masuk community Indonesia. Istilahnya Muslim KL. Oh, oke. Di sana itu banyak kan orang Indonesia itu selain daripada pekerja adalah engineer Pak. Oh, engineer ya. Oil and gas engineer. Oh iya. Jadi saya banyak di grup itu gitu. Iya. Dan salah satu guru mengaji kita adalah Dr. Muntaha Zaim. Oh, dia itu ahli fikih. Usul fikih. Iya, usul fikih. Kan? Dan dia merupakan guru daripada ustadznya kita di sini. Ustadz kita di sini betul. Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz Ahmad Ridwan betul. Jadi nyambung semua nih Pak. Jadi nyambung ya pas kesini loh. Kok ternyata Ustadz Ahmad Ridwan ya ternyata nyambung ya betul. Ya gitu. Dan Pak Muntaha ini, Ustadz Muntaha ini merupakan kakak kelasnya daripada Ustadz Budi waktu di Madinah. Jadi nyambung. Ternyata kita tuh kalau dari sini nyambung semua ya jadi. Nyambung semua Pak gitu. Oh jadi memang sudah seperti kayak diatur ya Pak ya. Benar, Masya Allah. Tinggal ternyata bisa tinggal di Bintaro deket MRKR pula gitu Pak ya. Itu memang saya bilang sama istri saya. Kita ini harus bersyukur nih. Kenapa? Berada di lingkungan ini. Iya kan? Betul. MRKR sama saya jalan kaki kurang lebih nggak sampai 10 menit. Betul. Kalau saya misalnya naik sepeda, kurang lebih 5 menit. 5 menit, betul. Itu nikmat Allah gitu. Betul. Kenapa? Allah minta sama kita, carilah rumah yang dekat dengan rumah dia gitu. Betul. Masya Allah saya pikir. Jadi siapapun yang idenya siapa yang membangun MRKR ini dan para wakifunnya termasuk DKN-nya sekarang dan memakmurkan. Saya cuma berdoa semoga Allah menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Gitu, Pak. Iya. Kok saya sama anak-anak saya udah sangat bersyukur. Betul. Kan? Iya. Gak ada duanya gitu. Jadi nikmat Allah di sini gitu. Iya. Jadi seperti sudah diarahkan gitu. Kita tinggal di kawasan yang premium gitu, tapi ada masjid yang bagus yang mau mengakomodir. Terus kegiatan-kegiatannya juga lumayan penuh Pak. Iya. Nih makanya salah satunya Pak Rusdi kita undang ke sini supaya bisa menginspirasi warga nih Pak. Sama jamaah MRKR dan jamaah yang lainnya supaya mau datang ke masjid. Karena masjid kita tuh welcome untuk semuanya gitu ya Pak ya. Iya Pak, benar. Betul. Ya insya Allah sih saya lihat selama 2 tahun terakhir ini perkembangan jumlah jamaah juga semakin baik. Cukup signifikan ya Pak ya. Kegiatan juga semakin hidup. Kan? Alhamdulillah. Ya memang harus step by step lah Pak. Step by step Pak, betul Pak. Insya Allah ini akan membawa keberkahan. Karena ketika di situ ada masjid, terus ada kegiatan masjidnya hidup, kan, itu akan membawa keberkahan bagi lingkungannya. Betul Pak. Terutama warga Muslim Kebayoran Residence. Dan kita jangan lupa ketika keberkahan itu bukan hanya untuk Muslim, termasuk non Muslim Pak. Betul. Jadi rahmatan lil alaminnya di situ Pak. Gitu. Betul. Kemarin juga salah satunya kita yang menggagas untuk acara lomba 17-an Pak. Jadi inisiatornya dari MRKR. Cuman kita
khawatir kok seperti seolah acara masjid banget. Akhirnya kita pindahkan di Kebayoran Simponi, salah satu warga yang mempunyai fasilitas gor segala macam. Makanya kita bikin kemarin di sana gitu Pak. Dan alhamdulillah pertama kali kita bikin itu cukup meriah Pak. Dan inisiatornya dari pengurus Pak. Inisiatornya. Jadi itu yang dibilang bahwa MRKR ini bukan hanya untuk masyarakat Muslim, tapi yang non Muslim juga akan berkah Pak semuanya. Masya Allah. Jadi di situ Pak. Pak, saya baru tahu nih Pak. Iya Pak. Misalnya acara itu dari DKM-nya, inisiatornya dari DKM. Betul, inisiator dari MRKR Pak. Surprising gitu. Sampai jadi kemarin lumayan, walaupun acara agak dadakan gitu ya, tapi yang berpartisipasi walaupun cuma ada 2 cabang lomba ya, bulu tangkis dan tenis meja, tapi sudah lumayan Pak, sudah dan mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa lebih baik lagi lah Pak. Lebih well organized. Lebih well organized lagi Pak, betul Pak. Oke Pak, kalau Pak Rusdi sendiri hobinya apa nih Pak? Saya sebenarnya sekarang hobinya tuh 2, ya kan. Kalau membaca itu kewajiban gitu. Jadi sekarang saya untuk menjaga kesehatan, saya itu adalah jalan kaki sama berenang. Berenang ya. Oke, jalan kaki berapa langkah? Atau berapa kilo Pak biasanya? Biasanya tuh saya gini Pak. Waktu saya sejak tahun 2013. Waktu saya kan tinggal di Bintaro nih. Jadi kalau saya ke kantor, saya naik kereta. Kayak komuter lain. Ada komuter lain. Turun di Palmerah. Palmerah betul ya. Dari Palmerah ke kantor saya di Sudirman, SCBD, saya jalan kaki Pak. Dari Palmerah ke SCBD lumayan jauh loh Pak. Lumayan. Tapi nggak sampai 3 kilo. Nggak sampai 3 kilo gitu, tapi lumayan berkeringat juga sih. Lumayan berkeringat, ya kan. Nah itu saya lakukan konsisten alhamdulillah. Jadi udah berapa tahun ya? 7 tahun, udah 11 tahun gitu. Sekarang saya masih lakukan itu. Sekarang karena saya kadang-kadang waktunya pagi lebih available, saya jalan kaki di sekitar Kebayoran Residence gitu. Kira-kira 3 kilo 5 kilo 3 kilo 5 kilo juga. Sekitar 7.000 langkah. Iya, 7.000 langkah lah. Ya. Kalau berenang di mana Pak berenang Pak? Berenang saya biasanya pakai yang di sini aja. Di clubhouse kita. Clubhouse gitu ya. Sama anak-anak. Sama anak-anak ya. Anaknya saya lebih suka berenang. Dia malas jalan kaki, udah saya temenin. Gitu. Ternyata berenang itu juga efektif juga sama saya. Bagus Pak, itu berenang bagus Pak. Jadi memang kalau persendian segala macam tuh bisa selesai dengan berenang Pak gitu. Gitu ya Pak ya. Katanya sih olahraga yang paling bagus ya berenang tadi. Jadi untuk menetralisir semua olahraga yang lainnya kayak jalan kaki, terkilir dengan berenang, lari dengan berenang, naik sepeda dan segala macam dengan berenang. Gitu Pak ya. Insya Allah, alhamdulillah. Terus berenang biasanya seminggu berapa kali Pak? Saya usahakan minimum 1 kali, ya kan. Tapi memang kadang-kadang bolong. Tapi kalau misalnya anak-anak lagi pas liburan, kan anak saya sekarang di pesantren, biasanya kita usahakan 2 hari sekali ke sana lah ke berenang. Yang kadarullahnya Pak, anak-anak saya itu lebih suka water sport. Water sport ya. Jadi yang berhubungan dengan air itu suka ya, laut gitu ya Pak. Laut suka dia gitu. Jadi kalau misalnya liburan biasanya kita ke sana tuh. Ya kan biasanya saya tuh pernah ke Banyuwangi. Udah itu pernah juga kemana ke daerah Anyer. Anyer sering lah, ya kan. Udah itu rencana insya Allah di bulan September ini saya mau sama keluarga mau ke Karimun Jawa. Karimun Jawa itu ada peternakan hiu itu ya Pak? Ya kita hiunya sudah jinak sih Pak. Kita bisa di situ sambil foto tuh biasanya itu. Pernah juga saya ke Lampung loh Pak. Lampung kan banyak juga. Di Lampung juga ada lumba-lumba ya Pak ya, lumba-lumba ya. Itu terjadinya pas zaman Covid. Pas setelah Covid, kita free di sini aja deh. Apa sih di Lampung itu Pahawang ya, Pahawang? Ya pahlawan gitulah. Pahlawan ya, Pahawang atau Pahawang. Banyak ternyata pulau banyak sih spot-spotnya gitu. Kalau Pulau Seribu udah sering berarti ya Pak ya? Pulau Seribu udah sering. Sering sekali ya, itu yang paling dekat dengan sini soalnya. Tapi pulau ternyata di mana di Anyer itu lebih bagus juga Pak. Ada beberapa spot yang bagus Pak, iya Pak. Gitu. Itu juga salah satu titik untuk diving juga Pak. Iya benar. Bapak nggak hobi diving Pak? Yang sedang belajar tuh anak-anak saya. Kalau saya termasuk yang belajar berenang tuh takut Pak. Saya bisa berenang ketika saya di Mauritius. Dan itu yang ngajarinnya istrinya saya. Gitu ya. Jadi di sana Pak ya. Saya kenal sama satu, bukan nasabahnya kita, bukan nasabahnya tempat saya bekerja, tapi dia tuh Indian origin, British passport.
Jadi punya rumah, Pak. Masya Allah, di dekat pantai. Tapi ada swimming pool dan ada tennis court. Badminton court. Badminton court ya. Bapak tahu nggak kenapa saya diajak sama dia sering ke rumahnya weekend? Rusdi, you are Indonesian. I think you can play badminton well. So let's have game with me katanya. Jadi setiap weekend saya main sama dia. Habis itu baru saya berenang. Jadi orang Indonesia kan jago-jago bulu tangkis gitu ya. Jadi dianggap dia orang Indonesia. Ayo main. Ya alhamdulillahnya saya bisa ngebit dia terus sih. Kemarin ikut main juga ya Pak, kemarin Pak? Kemarin saya nggak ikut karena saya ada tugas juga. Kemarin nggak main ya? Oh sayang sekali ya Pak. Ya sayang sekali. Nanti mudah-mudahan tahun depan saya bisa ikutan. Bisa ikutan Pak, ya buat ini aja lah, buat apa namanya. Ramein. Iya, oke. Oh gitu ya, jadi cukup menarik sekali ya. Jadi anak-anak sudah mulai belajar diving sekarang. Diving, snorkeling, mereka suka. Snorkeling paling gampang lah snorkeling ya. Gitu Pak. Ya memang dunia di bawah air tuh jauh lebih indah Pak. Karena jarang kita lihat Pak. Kalau ini kan sudah sering dilihat, di bawah tuh ternyata lebih hijau, lebih hidup, lebih menyegarkan lah gitu. Apalagi kalau diving tuh pakai oksigen ya Pak. Jadi oksigen murni, jadi seperti kita di rumah kasih oksigen murni. Itu sehat sekali Pak. Gitu ya? Iya Pak. Itu good point-nya ya? Iya Pak, jadi poinnya refreshingnya kena gitu, terus otot-otot kena semuanya karena di air, terus oksigennya yang kita hirup murni Pak. Jadi sehat sekali Pak itu Pak. Pak Anto bisa diving juga? Bisa Pak. Biasanya kemana Pak? Saya yang kecil-kecil aja Pak, dulu pernah ke Tanjung Benoa pernah. Di Bali dong? Iya, dulu pernah di Bali, terus ada beberapa titik-titik termasuk tadi di Pahawang segala macam. Pahawang itu ya. Terus satu lagi di Mataram Lombok, di Lombok bagus sekali sih memang. Ada sepupunya saya, even dia tuh udah jadi diving instructor. Ya saya nggak sampai yang seperti itu karena kan banyak kesibukan ya, jadi akhirnya ya kalau ada yang ngajak ya oke lah gitu. Tapi rumahnya jauh sekarang, jadi susah ngajak. Iya, itu bagus Pak, itu bagus sekali. Akhirnya bagus dan rata-rata sih aman sih Pak, karena memang beda dengan mancing ya. Mancing kan ombak masih nggak terprediksi. Kalau ini memang spot-spotnya sudah aman sekali. Jadi aman sekali. Jadi itu bagus sekali itu Pak. Iya. Tadi saya dengar tadi Bapak kan hobi baca buku ya Pak. Bahkan katanya seminggu sekali ya, atau harus itu berapa judul buku yang sudah dihabiskan tuh Pak? Kalau kira sebulan atau selama ini udah berapa buku? Saya sekarang lagi pindah nih Pak. Saya lebih suka sekarang membaca buku agama. Oke. Dulu waktu saya pas kuliah atau misalnya awal-awal saya kerja, saya lebih suka membaca buku manajemen sama finance gitu. Sekarang saya lebih suka membaca buku agama karena untuk mengejar ketinggalan saya yang sudah cukup banyak lah. Saya usahakan, memang saya nggak ada target Pak ya, tapi saya usahakan paling tidak satu hari itu satu halaman saya baca gitu. Banyak gitu. Jadi buku tuh memang Bapak sudah kayak menjadi suatu kewajiban gitu ya. Jadi memang di samping hobi gitu ya. Jadi saya usahakan satu hari satu halaman, ternyata banyak. Ya, misalnya sekarang saya lagi baca buku tentang Imam Abu Hanifah. Ya kan? Bagaimana konsistennya dia mempertahankan tauhidnya. Itu sangat untuk memotivasi kita juga lah ya Pak. Sama lagi satu gini loh Pak. Imam Abu Hanifah adalah dari salah satu imam dari 4 mazhab kita yang saya tahu yang paling kaya Pak. Ya kan? Yang paling kaya, ya kan? Dan dia itu bisa membiayain murid-muridnya. Tapi dalam berdagang, dalam bermuamalah, ya Pak ya, dia itu sangat memperhatikan syariahnya. Bapak contoh nih Pak ya, dia punya partner, berdua menjaga toko itu. Dia tuh gini Pak, kalau udah saya cerita sedikit Pak ya. Ayahnya itu Pak ya, memang udah terjaga sejak awal Pak ya. Ayahnya itu suatu saat jalan gitu ya, melewati kebun. Ketika dia melewati kebun, karena dia haus, dia makan itu buah apel. Terus dia baru teringat, ini bukan buah apelnya, jatuh di luar. Terus dia minta permisi sama yang penjaganya. Saya permisi sama kamu, kena makan buah apel nih. Yang setengahnya saya kembalikan lagi. Terus katanya si penjaga, ini bukan punya saya. Kamu permisi sama yang punya, pemilik kebun ini katanya. Di mana pemiliknya katanya? Dikasih itu alamatnya, yang untuk ke sana tuh kurang lebih 24 jam.
24 jam ya? Dia harus naik seperti kuda gitulah. Iya, iya, iya. Ke sana dia, ya Pak ya, ketemu sama yang punya kebun itu. Iya. Yang punya kebunnya bilang kayak gini. Iya. Saya akan maafin kamu. Iya, iya. Dengan satu syarat katanya. Iya, iya. Apa syaratnya? Iya. Katanya. Kamu harus mau menikah dengan anak saya. Oke, iya, iya, Oke. iya. Oke, nggak apa-apa lah katanya kan. Tapi supaya kamu tahu, supaya kamu tidak bilang bahwanya saya menipu kamu katanya. Anak saya itu kondisinya adalah tuli. Oh, ya kan? Ya. Tidak bisa melihat, berarti buta. Oke. Dan dia tuh tidak bisa berjalan katanya. Oh. Oh gitu ya katanya. Iya, 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 iya. Tapi karena dia udah terucap kayak gitu. Sudah terucap ya akhirnya dijalanin. Ya kan? Dinikahkan, ya kan? Terus masuk ke kamar, ya kan? Ketemu dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama yang istrinya, karena jadi udah nikah, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bingung, kenapa orang ini bisa jawab ya katanya. Bisa jawab ya. Sekali lagi dong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lebih bingung lagi. Ternyata ini nggak. Terus dia tanya, lihat, ternyata nggak buta, ternyata bisa jalan gitu. Oh. Nah, terus ditanya diskusi, memang saya buta karena Allah, ayah saya nggak mau saya melihat dunia yang lain, kecuali melihat Allah katanya. Karena memang saya lumpuh, karena Allah, ayah saya nggak mau saya melihat dunia lain supaya tetap saya di rumah aja. Terjaga ya. Katanya, terjagalah. Iya. Katanya gitu Pak. Iya, iya, iya. Oh. Cerita gitu Pak ya. Iya. Akhirnya saya lihat di WA group kan banyak tentang ini, tentang itu, tentang Allah, saya pikir. Ini memang benar dijaga Allah gitu. Saya berharap insya Allah semoga kita, anak-anak warga Kebayoran Residence, anak-anak kaum muslimin muslimat yang ada di dunia ini dijaga sama Allah. Amin. Juga, Pak. Karena kan serangan tuh makin banyak Pak ya. Betul, LGBT lah, apa-apalah, gay lah, ya kan, narkoba lah, ya kan. Kita cuma bisa berharap sama Allah aja Pak. Salah satu mungkin amalnya kita ketika kita berada memakmurkan masjid ini, Pak. Betul, gitu. Amin, Pak. Ya kan, jadi katanya Pak ya, kalau orang tuanya insya Allah soleh, soleh itu diturunin gitu. Diturunin, betul Pak. Soleh itu diturunin. Betul. Jadi seperti ahli waris juga. Ahli waris, gitu. betul. Harapannya seperti itu Pak ya. Kembali kepada Imam Abu Hanifah. Ketika ayahnya meninggal, dia wariskan yang namanya toko sutra. Ke anaknya, ke Imam Abu Hanifah. Ya kan? Jadi ternyata Imam Abu Hanifah ada partner yang menjagain ini. Pada suatu saat si Imam Abu Hanifah bilang ini ada baju, kondisinya kayak gini, sedikit rusak, ya kan? Kalau misalnya ada orang yang mau beli, kamu harus jelasin. Oh. Ini kondisinya rusak dan harganya didiskon. Oh, karena rusak tadi. Karena rusak tadi, ya kan? Saya mau pergi sebentar, ya kan? Ada urusan nih katanya, ya kan? Pas dia balik, dia tanya, mana bajunya? Udah laku, katanya. Imam Abu Hanifah nanya, ya kan? Kamu jual berapa? Harganya normal. Oke, terus kamu kasih tahu nggak yang rusak tadi? Yang rusak itu di mana? Enggak, katanya. Waduh, Oke, kamu tahu nggak siapa yang beli? Dia datangin pembeli itu. Dia tawarin, dia jelasin Pak. Begitulah dia menjaga muamalah itu Pak. Dan partnernya tuh, kita nggak usah partneran lagi deh. Kamu selesai sama saya. Oh. Jadi dia apa? Dia meyakinkan bahwasanya yang dia bawa itu benar-benar halal. Benar-benar halal dan benar-benar gitu. Hak ya Pak ya. Kondisinya benar ya ada padanya. Iya. Jadi saya tuh ketika memang saya udah tua Pak ya, udah berumur ya kan. Udah baca itu, Masya Allah, itu katanya. Itu yang harus kita sosialisasikan. Ternyata banyak contoh yang telah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul, kaum tabiin, imam-imam kita, syekh-syekhnya kita, ustadz-ustadznya kita yang baik, yang kita mungkin nggak tahu. Betul. Jadi nggak usah cari yang lain ya Pak. Cari kisah-kisah tadi tuh. Menarik sekali ya Pak. Modelnya itu aja udah. Iya. Jadi dalam bermuamalah, dalam berbisnis segala macam, kalau kita benar, kita menjaga itu, insya Allah sih kerjasama itu pasti langgeng dan tidak ada merasa disakiti bohong ya Pak. Iya, memang tuh luar biasa tuh Pak. Oke Pak, selain bacaan agama, apalagi nih Pak bacaan yang menarik buat Bapak? Selain finansial atau sejarah gitu, cukup ada yang Bapak menarik gitu? Itu Islam itu komprehensif. Iya. Islam itu kafah, ya kan? Jadi mau nggak mau, ya kan? Kita harus mengerti ekonomi, kita harus mengerti politik juga gitu. Tapi saya Pak tetap berdasarkan
kebesaran zaman Muslim dulu lah. Muslim, gitu. ya. Ya. Jadi saya berdasarkan kisah-kisah itu aja. Oh, gitu. kisah itu ya. Kita kan misalnya sekarang kita ini pendapat pribadi, ya Pak ya. Iya. Kita dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Betul. Menurut saya, ya kan Pak ya. Betul. Tapi bagaimana dulu zamannya keberhasilan Islam itu, kemasyhuran Islam itu bisa bagus, ya kan? Ya. Karena mereka tidak melupakan hadis sama Quran sama hadis. Betul. Gitu. Itulah yang saya tahu Pak. Ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya sekarang kan kita itu kan lebih tahu sejarah mungkin ya sejarah US atau sejarah British daripada sejarah kebesaran Islam. Kebesaran Islam, ya kan? betul. Padahal itu udah ada, ya kan? Betul. Jadi seharusnya kita bangga menjadi orang Islam, umat Islam, menjadi umat Islam, menjadi bagian daripada kebesaran Islam itu. Betul. Yang kondisinya mungkin kita itu nggak tahu, ya kan. Kalau misalnya kita lihat Pak ya, banyak yang namanya bangunan lah misalnya Pak bangunan arsitek itu yang apa namanya, yang dibuat oleh arsitek Muslim. Betul. Misalnya kita contoh, misalnya kalau kita pergi ke Turki. Wah itu banyak banget Pak. Gitu. Ya, arsitekturnya Muslim betul. Banyak banget gitu yang harus kita belajar dari mereka. Betul. Bayangin aja ada satu masjid Pak ya. Dia itu tidak perlu yang tidak perlu ada namanya mikrofon. Iya. Jadi kok dia azan kedengaran. Oh. Ya kan? Jadi tata suaranya itu sudah didesain sedemikian rupa, jadi tanpa mikrofon itu sendiri suaranya sudah keluar gitu ya. Atau misalnya saya belum pernah ke Spanyol, kan ke Spain. Di sana itu kok misalnya di Caldova atau itu kan banyak yang arsitek buat Muslim. Iya, betul. Itu yang harus kita ingat juga gitu. Atau misalnya pas di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Iya. Bagaimana dalam tempo 2,5 tahun rakyat itu bisa makmur, Pak. Iya. Sehingga yang namanya parameter kemiskinan itu dinaikkan. Iya. Sehingga orang-orang kaya di sana susah membayar zakat. Iya. Sehingga ulama di sana ketika kita membeli yang namanya makanan untuk bayar zakat itu, kita tebarkan misalnya beras atau gandum yang makannya itu adalah burung-burung, itu udah diasumsikan sebagai bayar zakat, Pak. Kita sebagai mustahik lah gitu. Mustahik. Karena saking sudah kayanya semua gitu ya. 2,5 tahun loh, Pak. Muzaki, jadi sudah muzaki semua ya. Masya Allah. Itu yang harus kita tiru kan. Iya, mau nggak mau kita harus balik. Saya cuma bandingkan lagi. Saya teringat lagi yang namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Pak ya. Waktu dia meninggal, dia punya kurang lebih 10 atau 11 anak. Ya Pak ya. Dia cuma mewariskan 10 dinar. Iya, 10 dinar. Sementara sepupunya gubernur juga, ya kan? Dia mewariskan sangat banyaklah harta sama anaknya. Iya. Ketika zaman telah, kalau nggak salah saya Pak ya, setelah berjalan, ya kan, si anak ini ketika ada perang, dia mewakafkan kurang lebih 1.000 atau 100 atau 200 unta, sementara anaknya si gubernur yang sebelumnya itu, ya kan, jadi kurang upaya lah. Betul. Jadi bedanya sangat jomplang. Betul. Itulah kita itu kenapa harus kembali ke sana gitu. Betul. Jadi ketika kita kembali ke Quran dan hadis insya Allah kita akan mantap juga. Iya. Ya kan? Tapi memang harus berikhtiar, Pak ya. Iya, harus berikhtiar, betul. Jangan nggak berikhtiar. Jangan berikhtiar ya. Jadi memang rezeki sudah diatur, kita tunggu ikhtiar kita gitu. Gitu. Jadi nggak diem aja gitu ya, Pak. Jadi tetap doa, ikhtiar segala macam. Benar, Pak. Oh, tadi menarik sekali, Pak. Berarti buku-buku sejarah gitu Bapak sudah banyak baca ya, seperti Khalifah, terus Muhammad Al-Fatih itu udah khatam semua ya Pak ya. Jadi gini Pak, buku itu harus dimurojaah. Oh. Sama seperti Quran. Jadi kadang suka lupa juga ya? Lupa. Kita ulang lagi, baca lagi. Gitu. Jadi harus dibaca lagi, Pak. Iya. Jadi beda kita membaca buku populer sama buku yang berhubungan dengan kebesaran Islam. Iya. Kita harus ulang-ulang lagi, Pak. Kalau lupa lagi. Gitu. Jadi akhirnya dia masuk nih kotak kita gitu, supaya nancap di pikiran kita. Dulu gini. Gitu. Dan itu dari buku itu dapat diambil hikmahnya. Terus kita bisa ajarkan ke keluarga, teman, jamaah, dan orang-orang bisa jadi culture kita juga. Bisa jadi culture kita juga dengan menginspirasi tadi ya Pak ya.
memang cukup menarik sekali, Pak. Oke, Pak. Tadi Bapak kan mendirikan atau salah satu bagian dari manajemennya sekolah Kutab tadi cukup menarik sekali, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Ceritanya kok bisa akhirnya dari banking gitu ya, dari banker gitu, tiba-tiba kok bisa ingin mendirikan sekolah gitu tuh gimana ceritanya nih, Pak? Nah, ini ceritanya panjang juga nih, Pak. Boleh dikit, Pak ya? Boleh, Pak, silakan, Pak. Jadi tahun 2012, sebelum kita kembali ke Indonesia, kan anak saya udah mulai sekolah ya, 5 tahun. Nomor 1 Ryan, kan? Dia akhirnya sempat sekolah di TK gitu di Malaysia. Itu yang punyanya tuh adalah American Muslim. American Muslim. Perempuan yang married sama Malaysian. Kurang lebih 30 menit lah di rumah saya. Pas mau pulang itu istri saya bilang, anak-anak sekolah di mana nih? Kan? Tapi kaderullahnya istri saya tuh dulu suka ikutan blog namanya Ustadz Muhammad Iqbal. Di situ Muhammad Iqbal itu yang gredinar. Di situ dijelaskan Muhammad Iqbal, Ustadz Pak Muhammad Iqbal itu barusan kick off yang namanya Kutab Al-Fatih. Bersama dengan Ustadz Budi Asari. Kami alhamdulillah sebelum kami berangkat ke Kuala Lumpur, kami udah beli tanah di Kebayoran View, Pak. Di Kebayoran View. Jadi ketika saya kembali, kita tinggal di Bintaro, tapi di Bintaro nggak ada Kutab Al-Fatih. Kata istri saya, kan? Saya bilang sama istri saya, istri saya bilang gini, kita tinggal di Depok aja katanya. Waduh, Depok jauh kok naik kereta, saya bilang. Panjang, saya bilang. Nggak mau deh, saya bilang. Jadi di mana? Ya tetap di Bintaro aja. Terus kutabnya nggak ada, kita buat kutab, saya bilang. Masya Allah. Luar biasa, jadi nggak ada dibikin ya Pak? Buat. Gitu aja. Gimana caranya? Itu bagian saya, kok bagian acaranya aja. Saya kirim email tuh ke Kutab Al-Fatih pusat. Saya harus di warga Kebayoran Bintaro, kan saya ingin buka gini, boleh nggak? Saya kasih data-datanya Pak, warga Muslim di sini. Terima kasih atas datanya, nanti akan kami pertimbangkan. Itu aja jawabannya. Sampai saya di sini, kami di sini, anak saya dikirim ke sekolahnya ke sekolah alam Bintaro. Sekolah alam, yang di sini. Dekat itu ya. Terus istri saya aktif di perkumpulan wali orang tua murid. Orang tua murid itu betul. Mereka mengadakan yang namanya Parenting Nabawiyah. Parenting Nabawiyah itu adalah salah satu programnya Ustadz Budi Asari. Ustadz Budi yang ngajar juga sama timnya. Ngobrol. Dari situlah lahirnya Kutab. Gayung bersambut ya Pak ya. Jadi begitu kita ada niat, ternyata Allah kasih jalan. Ternyata ketemu ya Pak ya. Akhirnya buat di situ ya Pak ya. Masya Allah. Bapak bayangin Pak ya. Iya. Kami belum ada apa-apa. Iya. Ya kan, 5 orang kita. Iya. Ada namanya Dr. Indra. Dia pengurus di MRBJ. Iya. Terus ada namanya teman saya Pak Miko, dia ketua yayasannya. Iya. Terus ada namanya Pak Kus, dia tuh tinggal di Parung Serap. Iya. Yang ada namanya Pak Fahmi, sekarang udah pindah ke Lampung. Saya. Kami berlima lah Pak. Buat yayasan namanya Yayasan Al-Fatih Bintaro. Pertama kali kita tuh sebenarnya jalan Punai 4. Iya. Tapi kena nggak diterima sama masyarakat di sana. Kita pindah ke Jalan Murai 2. Jadi ada salah satu wali santri bilang gini sama kita. Udah? KBM-nya kegiatan belajar mengajar di rumahnya saya aja. Oke. Free of charge selama 7 tahun. Itu muridnya berapa tuh Pak? 36 orang. Untuk yang masih awal-awal tadi? 36 orang Pak. Sudah 36 ya? 36 orang. Waduh, udah satu kelas ya Pak ya? 3 kelas. 3 kelas. Jadi Kutab awal itu satu kelas 12 orang. Cuma 12 orang ya Pak? Dan 2 guru. Guru Quran sama guru iman. Iya. 36 orang. Tapi cuma 7 tahun aja Pak Rusdi ya. 7 tahun. Berkembang sampai akhirnya di 370-an. Tahun keempat dia bangun masjid Pak. Dia bangun masjid. Kenapa dia bangun masjid? Setelah melihat kasus yang ada di Selandia Baru. Ketika ditembak kan ada di masjid itu. Masjid yang kemarin yang sebab ditembak itu ya. Dia bilang, saya harus cepat-cepat beramal. Sebelum saya dipanggil Allah. Dia bangun masjid. Karena masjidnya, karena yang rumah yang lama nggak cukup. Saya bilang sama namanya Pak Saroh. Pak Saroh,
kelihatannya kita butuh masjid nih untuk kegiatan belajar mengajar. Oh, tafadhol Pak katanya. Tapi konsepnya sama Pak ya, 7 tahun. 7 tahun juga. Ya kan? Saya hitung saya jalan, oke nggak apa-apa. Tapi alhamdulillahnya Pak, kami sudah mulai beli tanah. Beli tanahnya untuk tanah wakaf nih Pak ya. Iya, tanah wakaf Pak. Pas di depan Masjid As-Saroh itu. 2000 meter itu. 2000 meter ya Pak. Iya. Jadi pas di 7 tahun. Iya. Bangunannya selesai Pak. Wah, Masya Allah. Iya. Sudah dimudahkan ya Pak. Sama Allah. Ya dikasih jalan ya Pak ya. Udah kita pindah ke sana udah semuanya. Iya. Gitu. Jadi perjalanan itu saya di situ saya yakin dan percaya Allah itu sangat dekat gitu. Iya, kalau kita mau berusaha dan kita mau berikhtiar tadi. Ngomong-ngomong itu apa dari TK, SD, SMP gimana Pak? Jadi kalau dalam Islam itu Pak, anak umur sampai 5 tahun harus sama orang tua. Orang tua, oke. Dari orang tua. Iya. Jadi kutab itu 5 tahun sampai 12 tahun. 5 tahun sampai 12 tahun. Jadi dari TK sampai SD ya berarti? 12 tahun kan SD. Jadi situ TK dan SD sampai situ. Cuman di kutab namanya 5 sampai 12 gitu. Jadi nggak ada TK-nya, dia langsung ya. Jadi langsung dari. Tapi secara apa ya, ijazah formalnya tetap ada ya, SD tetap ada ya. Jadi dari kurikulumnya 2, ya kan? Kurikulum Quran sama hadis. Quran hadis, oke. Bapak bayangin ya Pak ya. Iya. Al-Farabi. Al-Farabi itu salah satu ilmuwan Muslim, kan? Yang dia mengerti semua. Dan dia itu dimulai semua yang namanya kegiatan itu dari Quran dan hadis. Al-Farabi, Al-Kindi, semuanya Pak. Ilmuwan-ilmuwan itu mulai dari Quran dan hadis. Dari Quran hadis, betul. Jadi kalau misalnya kita sekarang, apakah ada ijazahnya? Sekarang kita itu, kalau misalnya untuk yang di Knas itu, kita menggunakan yang namanya seperti paket B kayak gitu. Paket B, iya. Kita jadi hanya syarat formal lah, formal aja. Iya. Saya kan gini Pak ya, anak saya yang nomor 3, Malika, ya kan. Ketika dia masuk kutab itu, dia sama sekali belum mengenal yang namanya huruf Latin. Oh, jadi masih belum bisa, tapi bisa baca bahasa Arab. Bahasa? Ya dia. Maksudnya tulisan itu udah bisa Bu? Belum juga. Oh, belum bisa juga. Oh, nomor 5 tahun. Oh, iya masih 5 tahun. Kan? 5 tahun. Iya. Tapi ketika alhamdulillah udah selesai tahun ini, dia bisa baca, baca Latin sama Arab, baca Quran dia bisa, matematika juga bisa gitu. Karena dimulai dari Quran tadi ya Pak ya. Saya teringat ini Pak. Jadi waktu saya di Mauritius, waktu itu kita lebarannya itu di Cape Town. Cape Town itu di Afrika Selatan. Afrika Selatan, Afsal ya. Jadi di Mauritius itu Pak, kalau misalnya untuk imam taraweh, datangnya dari Cape Town. Hafiz Quran. Hafiz Quran, iya. Karena pada saat itu saya stres, saya bilang sama istri saya, kita lebarannya ke Cape Town aja. Kalau ke Indonesia kejauhan, ke Australia kejauhan, ke Eropa saya nggak kenal, kita ke Cape Town. Jadi temannya saya, dia bilang gini, pas kita mau berangkat nih Pak itu kita memuliakan ahli ilmunya kayak gini nih Pak, cerita nih Pak ya. Saya mau berangkat, ya kan, saya bilang sama sama kakak angkatnya saya di sana, ya kan. Saya bilang ini, Mr. Omar, saya mau liburan nih ke Cape Town. Oke, nggak apa-apa katanya, kamu berangkat aja. Oke. Pas saya mau ke mana Pak, dan saya sampai di situ di airport, nanti kamu hubungin kepala airportnya ini katanya. Oke, saya hubungin supaya kamu ditreatnya dengan baik katanya. Sana, kadarullah saya temu lagi teman saya yang lagi satu. DKM masjid lain. Ya kan? Dia bilang gini, Rusdi, ini ada imam masjid yang mau kembali ke Cape Town. Barangnya overweight. Oke. Boleh nggak pakai luggage-nya kamu? Ya boleh aja, saya bilang. Masa saya nggak percaya sama dia, ya kan? Karena banyak hadiah-hadiah nih dari warga. Imam itu sama kita pakai seatnya kita. Saya bilang iya tuh Pak. Gak lama kemudian kan saya lapor nih Pak, sama kepala airport yang di sana. Iya betul. Mas, Sir, saya nih temannya Mr. Umar, saya ngasih tahu saya gini. Oke, nggak apa-apa. Mana itunya kamu, boarding passnya kamu? Saya kasih. Saya kasih. Saya di upgrade kelasnya Pak. Bisnis. Masya Allah. Kan saya berangkat sama Tia kan, istri saya kan. Wah, nggak jadilah Pak. Bilang kenapa? Masa saya di bisnis, istri saya di belakang, saya bilang ekonomi. Oke katanya.
Akhirnya di-upgrade dua-dua, Pak. Waduh, dua-duanya di-upgrade semua. Itu karena saya berpikir setelah saya tahu di sini, itu karena Masya Allah itu karena memuliakan ahli Quran itu aja. Ahli ilmu itu aja, Pak. Betul, karena kita memuliakan ahli ilmu, akhirnya kita diangkat oleh Allah, kita jadi mudahkan lah gitu. Ya, dan selama saya di Cape Town, saya di sana, di-treat sama dia. Dia bilang sama saya gini, Rusdi, kalau di Cape Town tuh, Pak, setiap rumah muslim, kan di muslim sana dikit cuma 10%, harus punya satu hafiz. Itu targetnya mereka. Oh, hebat sekali, Pak ya. Jadi walaupun minoritas, tapi dia punya target satu rumah harus satu hafiz. Masya Allah. Jadi anaknya tiga-tiga ada hafiz tuh, Pak. Terus dia bilang gini sama saya, kalau misalnya kamu belajar Quran dulu, insya Allah ilmu yang lain akan baik. Jadi kamu harus belajar Quran dulu, anak-anak nanti belajar Quran dulu. Itu case pertama kenapa saya mau membuka Kutab Al-Fatih. Yang kedua, waktu saya di Malaysia, di Kuala Lumpur, saya kenal sama satu Indonesian student. Yang dia itu berasal dari Lok Semawe. Ya kan? Dia lagi sekolah S2 di International Islamic University di Gombak, di Kuala Lumpur. Bapak tahu nggak? Dia backgroundnya apa? Backgroundnya pesantren di Lok Semawe. S1-nya di Al-Azhar. Kairo. S2-nya di Malaysia. Ya kan? Dan tahu Bapak sekarang dia di mana? Di Jeddah, di Islamic Development Bank. S3-nya di UK. Jadi kalau misalnya kita dasarnya itu adalah Quran sama hadis, insya Allah kita ditolong Allah. Nggak akan jauh-jauh ke situ juga. Jadi walaupun sekolahnya di UK segala macam, akhirnya maksudnya ke Madinah juga kan. Kita yang penting dasar kita tuh fondasinya udah kuat, harus gitu, Quran, supaya nggak lari, gitu Pak. Saya belajar, itulah kenapa saya mau mengambil amanah untuk menjalankan Kutab Al-Fatih di Tangerang Selatan tuh, Pak. Masya Allah. Nah, sedangkan tadi kan 5 tahun sampai 12 tahun, itu SMP-nya ada berarti, Pak ya? Jadi kalau setelah dari Kutab itu namanya Madrasah Al-Fatih. Madrasah. Ada berarti setelah ada, SMP. Pak. Sekarang ada di Situ Daun. Situ Daun itu di Bogor. Jadi SMP-nya di sana ya? Ya, SMP sama SMA di sana. SMP sana. Jadi ini hanya untuk SD ya? SD. Berarti SMP, SMA itu konsepnya kayak pesantren? Pesantren, boarding. Jadi anak saya nomor 1, Ryan. Sudah di sana ya? Sudah di sana, Farawi dari sana. Nah, gitu. Sekarang gini, kalau orang yang SD-nya tadi sampai umur 12 tahun tidak di situ, apakah boleh masuk? Sekarang nggak bisa, Pak. Karena dia di Kutab di seluruh Indonesia ada 35 cabang. Jadi mereka memprioritaskan yang dari yang dari internal dulu. Dari internal dulu. Eksternal tidak bisa. Nah, awal-awalnya boleh. Sekarang nggak bisa. Tapi insya Allah katanya tahun depan itu akan buka di Malang. Madrasah Al-Fatih yang di Malang. Gitu. Jadi yang paling dekat itu yang di sini itu yang di Situ Daun. Situ Daun itu yang di Bogor itu. Itu. Tapi emang syaratnya harus sekolahnya SD-nya tadi di Al-Fatih. harus di Kutab tadi. Jadi nggak bisa orang ya. Gitu. Tapi apakah gini kan nggak semua orang tua atau semua anak itu yang dulu tahu gitu. Begitu mereka tahu kurikulumnya baik, kenapa nggak dibuka ya, Pak ya? Kan seperti ini kita mau belajar misalnya, dulu pesantren SD-nya kurang lah, dalam arti kurang bagus lah gitu ya. Dia pengen menyempurnakan anak gitu, kenapa tidak diakomodir nih, Pak? Apa dipertimbangannya, Pak? Saya terus terang aja pertimbangannya saya nggak tahu. Tapi nanti akan saya take note, saya akan sampaikan ke sana, Pak. Oke. Soalnya sayang sekali kan ini kan suatu kebaikan yang harus diakomodir. Ibarat orang tuh kayak orang dia tuh pengen menjadi lebih baik, terus kenapa kita tolak? Kita kayak menutup orang ingin lebih baik gitu loh, Pak. Boleh. Nanti saya sampaikan, Pak. Jadi cukup menarik sekali, Pak. Nanti podcastnya kita kasih ke mereka. Iya, betul. Oke, Pak. Sebelum kita diskusi lebih panjang lagi dan mungkin ada beberapa sesi lagi, mungkin kita bisa minum sebentar nih, Pak. Udah haus nih. Makasih, Pak. Bismillah. Ya, jadi memang menarik sekali ya perjalanan. Nah, tadi Kutab sendiri itu di Nusantara ya atau di Indonesia tuh udah cukup banyak ya ternyata ya. 35, Pak. 35 ya, Pak ya. Jadi ada di Aceh. Oke. Padang.
Iya. Pekanbaru, Oke. Lampung, Iya. Jabodetabek. Iya, Jabodetabek ada ya. Di Bandung ada, Jawa Barat, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Iya. Terus ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, Balikpapan satu. Oh, sudah baik ya. Nah, Bapak ini kalau Bapak pengelola bukan semuanya hanya yang di Tangsel aja. aja. Oh, jadi semacam kemarin minta bisa nggak ya bikin saya di sini gitu. Saya pikir semua yang ngelola semua ya. Enggak. Oh, enggak, jadi cuma di sini. Tangsel aja, Pak. Masya Allah. Tangsel aja. Iya. Dengan kesibukan saya di Tangsel aja. Oke, Pak. Nah, sekarang di tengah kesibukan Bapak nih, Bapak masih ada aktivitas segala macam. Bagaimana Bapak membagi waktunya dengan keluarga, anak-anak? Terus saya lihat juga Bapak cukup aktif di masjid kita ya. Sholat 5 waktu, dengar kajian gitu. Itu gimana bagi waktunya nih, Pak? Sebenarnya gini, Pak. Itu juga yang saya sebenarnya iri ya, lihat nasabah-nasabah saya. Iya. Nasabah-nasabah saya itu punya misalnya lebih dari 10 perusahaan. Oke, iya. Ya kan? Atau saya lihat contohnya inilah, Pak Aziz. Oke, iya. Pak Aziz, ya kan? Iya. Pak Aziz, dia kan banyak aktiviti kan? Aktivitas. Kan? Ada di kampungnya, ada di tempat kerjanya gitu. Betul. Jadi itu saya berdoa, ya Allah, anugerahkanlah waktu yang berkah sama saya. Iya. Baliknya ke situ aja, Pak. Oke. Ya kan? Memang saya sedang evaluasi diri saya nih. Muhasabah juga, ini saya belum maksimum, belum optimum. Tapi saya usahakan itulah gitu. Memang nggak gampang ya. Memang harus kita lakukan, Pak. Tapi kan gini, Pak ya, kita di dunia ini sementara. Oke, Pak ya. Di kebayoran view atau di kebayoran residence tidak sementara. Cuma sementara, ya betul. Suatu saat kan kita akan kembali. Betul. Hidup kekal itu hanya di akhirat gitu. Akhirat, betul. Itulah yang push faktornya saya. Semoga saya bisa istiqomah di situ, Pak. Oke, gitu. iya. Jadi memang itu aja deh, Pak, yang penolong saya, nggak ada yang lain. Saya kepingin dapat yang berkah dari Allah aja gitu. Dari Allah aja. Nah, karena katanya gini, Pak ya. Saya taunya ya. Yang pertama kajian. Kalau misalnya sholat wajib, itu laki-laki wajib ya ke masjid. Di masjid, betul. Ya kan? Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita mendengar kajian, ya kan? Kajian itu adalah taman surga. Oh, iya. Kayak itu yang pertama. Dan itu yang kedua, kalau misalnya pas pada saat kajian itu banyak malaikat katanya, Pak. Iya, betul. Ya, Pak ya. Iya. Terus yang majelis ilmu ya, Pak ya. Majelis ilmu tuh laki-laki hanya bisa dapat cahaya kalau dia ke masjid, Pak. Oh iya. Cahaya dari Allah gitu. Betul. Saya kepingin dapat itu aja, Pak. Dapat itu ya. Udah tuh kalau misal saya di kajian, Pak ya. Iya. Kita tuh kena banyak malaikat, kita bisa berdoa loh. Betul. Apapun doanya kita sedikit aja, insya Allah dimakbulkan Allah. Insya Allah dijabah, betul. Itu aja sih, Pak, gitu, nggak ada yang lain gitu. Oh, jadi yang memotivasi Bapak untuk aktif ke masjid itu ya karena itu ya, Pak? Iya. Gitu. Karena kan kita nggak tahu umur, Pak ya. Iya. Muda, tua, atau sedang kan bisa juga kembali anytime, kan gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau kelahiran tuh kan urut ya, Pak ya. Tapi kalau kematian itu tidak urut ya, Pak. Acak. Gitu. Bisa jadi bayi meninggal duluan atau yang muda meninggal duluan, bisa jadi yang tua sudah sekitar nggak meninggal gitu kan. Iya, benar. Jadi bagaimana kita mempersiapkan kematian kita dengan baik ya, kematian yang husnul khotimah ya, Pak. Gitu. Oke, baik, Pak. Sebelum kita tutup gitu ya, Pak ya. Supaya menginspirasi khususnya buat jamaah dan warga supaya lebih memakmurkan ke masjid, mungkin apa Pak yang mau disampaikan ke jamaah, ke warga Kebayoran Residen pada umumnya dan pada khususnya, silakan Pak. Saya sebenarnya ada dua hal sebelum kembali ke MRKR. Saya kepingin warga Muslim di Kebayoran Residen itu berbankinglah dengan Islamic banking, Pak. Oke. Ya kan? Kenapa? Islamic banking itu nanti kenapa? Akhirnya filosofinya kembali lagi nih. Kita akan kembali ketemu sama Allah nih. Oke. Dan Allah akan nanya kita. Iya. Ya kan? Kamu kenapa tidak berbanking dengan Islamic banking? Okay. Meskipun ada orang mengatakan bahwasanya Islamic banking itu belum Islamic banget katanya. Tapi yang jelas, ya kan, itu sudah optimum menurut saya, ya kan. Terus kan ada juga bilang bahwasanya servicesnya jauh dibanding konvensional. Saya confirm, Pak. Servisnya sama dengan konvensional bank. Terutama di tempat saya bekerja dulu. Karena saya tahu bisnis modelnya seperti apa. Dan kita punya yang namanya
Dewan Pengawas Syariah, semua yang namanya produknya kita, semua yang namanya programnya kita, semua yang namanya advertisingnya kita, di-approve sama Dewan Pengawas Syariah itu, Pak. Dan di Indonesia itu jauh lebih bagus, Pak. Kenapa? Semua produk itu harus di-approve sama Dewan Syariah Nasional. Selain sama Dewan Syariah Nasional, ya kan? Dilihatin juga sama OJK Syariah. Jadi itu seperti itu, Pak. Gitu. Jadi even yang namanya credit card, Pak, yang syariah juga udah ada. Ya kan? Misalnya mortgage, ya kan, atau KPR istilahnya kita, kan, kredit pembiayaan syariah, itu juga ada. Pricingnya sama. Dulu orang banyak bilang, ya kan, syariah lebih mahal daripada konvensional. Enggak. Sekarang enggak. Disitulah saya belajar dari Malaysia, Pak. Jadi saya mengimplementasikan bisnis model yang ada di Indonesia, di Malaysia dulu. Kita buat di sini, ya kan, supaya cost of fund-nya lebih murah, servicesnya sama, ya kan, produk-produknya equal dengan yang ada konvensional gitu. Insya Allah udah ada semua gitu. Jadi saya menghimbau, ya kan, warga bapak-bapak, terutama ibu-ibu, karena ibu-ibunya pengen duit biasanya Pak ya. Jadi berbanking lah dengan berbanking syariah ya. Bank syariah di Indonesia ini. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana supaya saya terus terang aja, kalau saya ditanya kenapa push faktornya, saya sudah saya jelaskan tadi kenapa saya mau ke Masjid Raya Kebayoran Residence. Kita harus bersyukur dengan apa yang ada. Dengan kelebihan dan kekurangannya, saya lihat yang namanya DKM, ya kan, siapapun yang telah mengaktifkan masjid ini udah cukup banyak kemajuannya. Pak ya. Dan Masjid Raya Kebayoran Residence ini dananya ataupun wakifnya itu adalah orang Kebayoran Residence sendiri, Pak. Ya kan? Ketika kita datang ke sini, berarti kita memakmurkan masjid ini, berarti kita menolong orang yang telah berwakaf ke sini. Ya kan? Kenapa? Kalau misalnya kita sholat di sini, kita makmurkan di sini, automatically yang berwakaf itu, termasuk BKM-DKM-nya, termasuk pelayan-pelayan ilmunya, petugas-petugasnya masjid ini akan memperoleh kebaikan. Akan mendapatkan kebaikan tadi Jadi, dari Allah. Dari amal jariah mereka semua. Ya kan? Jadi kok misalnya kita niatkan itu, ya kan, kita niat untuk kebaikan semua, insya Allah Allah akan memberikan kebaikan untuk kita, untuk anak-anak kita. Allah akan menjaga kita. Harta kita menjadi harta yang barokah. Harta yang barokah itu gini loh, Pak. Dia nggak susut gitu. Terus berkembang ya, Pak. Berkembang. Anak-anak barokah itu jadi anak-anak yang soleh. Anak yang soleh, ya kan? Berkembang. Karena kalau kita udah mati, Pak. Amal jariahnya mereka, Pak. Amal jariahnya salah satunya mereka, betul. Yang akan doain kita, Pak. Iya. Betul. Habis cerita, Pak ya. Betul. Kita berharap sama anak-anak loh. Jadi ketika kita ke masjid itu sama seperti kita investasi kepada sama anak kita. Ya kan? Jadi kita sekarang sekolahkan mereka nih. Investasi, Pak. Investasi, tapi untuk di dunia itu. Ya kan? Kita belum investasi mereka untuk di akhirat. Betul. Kita harus investasi mereka untuk akhirat. Kita harus ke sana. Baik. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi jamaah dan warga Kebayoran Residence memang podcast kali ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga kita akan bisa mendatangkan warga-warga dan tamu-tamu kita yang lebih menarik lagi. Baik, Pak, kita akhiri ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Anto. Terima kasih, Pak.